Paula melaporkan hakim ke Komisi Yudisial buntut dari ucapan hakim di depan media, yaitu Humas Pengadilan Agama Jaksel menyebut bahwa Paula istri durhaka dan terbukti berselingkuh. Bunda Sri melihatnya gimana? Oh, jadi begini ya, maaf. Kalaulah ada statement yang vulgar seperti itu dari PN Jakarta Selatan, PA. dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ini terlalu gegabah, nggak pantas, ya. Apakah itu humas, apakah itu pihak pengadilan lah ya, pihak pengadilan agama ya, nggak pantas berbuat statement seperti itu. Karena kita praduga tidak bersalah itu harus kita tanamkan, itu presumption of innocence, di mana apakah itu keputusan dari pengadilan agama bahwa diketahui atau ditemukan atau dapat dibuktikan bahwa Paula berselingkuh, ya, itu kan belum dapat dikatakan ingkrah. Jika Paula nanti berkeberatan kan dia bisa banding, karena itu kan pencemaran nama baik, ya. Dan yang menyatakan itu bukan penggugat atau pelapor, yaitu suaminya sendiri atau pengacaranya yang dikuasakan oleh suaminya, yaitu Baim Wong. Mungkin masih kita pertimbangkan lah ya. Tapi kalau pihak pengadilan menyampaikan seperti itu, ini tanda kutip ada apa, dan ini sudah abuse of power, melebihi kewenangan yang dilakukan. Saya setuju dan sepakat Adinda Paula melaporkan ini kepada pihak yang berwajib dan kepada KY. Bunda mengatakan tanda kutip, Bun. Mau ada dugaan apa, Bun, menurut Bunda sebagai praktisi hukum? Ada dorongan? Mungkin, apalagi sekarang kita kan susah nih. Ada ucapan dari teman sejawat saya, yang mulia ternyata maling. Artinya penegak hukum apa indikasi bisa saja ada nilai lain yang membuat dia berani vulgar menyampaikan kesalahan orang. Bukan haknya untuk penyampaian itu. Membaca putusan itu hakim, ya, cukup di ranah pengadilan, tidak harus dipublikasi. Jadi hasil putusan itu tidak bisa dipublikasi, apalagi pengadilan agama. Baru kali ini saya tahu bahwa pengadilan agama humasnya memberikan membacakan putusan di muka publik dengan mencemarkan nama baik atau penghinaan terhadap klien atau penggugat atau tergugat di depan umum. Karena perceraian ini biasanya tertutup untuk umum, ya. Ingat, jika ada perceraian, persidangan dalam rumah tangga biasanya tertutup untuk umum. Oke, Bun, ini kan Paula sama Baim kan dia public figure, Bun. Artinya banyak juga orang yang ingin mengetahui hasilnya, artinya ingin mendapatkan informasi terkait hal itu. Nah, Humas kan memberikan informasi berdasarkan hasil putusan dari sidang. Seharusnya gimana? Itu kan emang kewajiban Humas memberikan informasi. Seharusnya memberikan informasi seperti apa yang menurut hukum benar? Kalau di pengadilan agama nggak ada kewajiban Humas. Di pengadilan agama saya baru tahu. Mungkin saya kurang ilmu ya. Di pengadilan agama nggak ada kewajiban Humas membuka hasil putusan perceraian orang, nggak ada. Itu udah ada hak, sekalipun mereka dua-duanya adalah public figure, ya. Siapapun public figure, jika perkara dengan pribadi atau profesi pribadi sendiri, itu biasa tertutup, ya, kecuali ada pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum
apakah dia narkoba dan segala macam hal. Tapi kalau masih pertikaian, dituduh perselingkuhan yang tidak dapat dibuktikan dan kesaksian yang tidak pernah dimunculkan, itu kan belum bisa dipastikan putusan itu sudah inkrah. Kan ada upaya hukum lain, banding atau minta pembuktian. Paula kan punya hak, ya kan? Kenapa masih dicari jebakan untuk Paula? Kemarin Paula sudah mengasih komunikasi yang baik. Nah, tidak ada ungkapan itu. Nah, katanya ingin berdamai. Nah, ketika Paula sudah tidak mau lagi berdamai, kok dicari? Seharusnya sebagai imam, sebagai suami, kesalahan mutlak pada suaminya. Apabila istri melakukan perselingkuhan atau melakukan penyelewengan dalam perkawinan, dalam Islam suami telah gagal menjadi imam yang baik. Nah, untuk baim, jangan sok suci dong, ya kan? Jangan sok hebat dong. Kita semua punya mata, tapi nggak mau matanya bercerita kemana-mana. Punya telinga dan punya mulut, tapi kan ini menyangkut masalah pribadi kalian. Kita nggak perlu ikut campur, tapi jangan sok suci, ya. Jangan merendahkan orang, menghina orang yang sudah pernah kau tiduri dan menghasilkan anak. Seharusnya kalian berpisah secara baik-baik. Ingat, peristiwa yang kalian lakukan menjadi memori buruk untuk anak kalian. Karena apapun alasan Baim Wong membuka aib istrinya, apakah dia menyuruh umas tersebut atau tidak disuruh, ini tidak layak untuk diungkapkan di publik, ya. Karena kita tidak dapat perselingkuhan itu apakah ada visum, ya kan? Apakah ada pembuktian yang nyata, ada pernyataan, ada laki-laki yang ditangkap basah, yang ditangkap bersama. Jadi nggak gampang untuk menyatakan perselingkuhan dan perzinaan tersebut. Bun, haruskah aib seorang istri itu diumbar-umbar seorang suami meskipun sudah bercerai? Itu suami yang bejat membuka aib istrinya. Apakah dia nggak tahu diri, nggak tahu malu bahwa aib suaminya itu, aib istrinya itu akibat kelalaian dia, yang tidak bisa menjadi istri yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena sudah memberontak batinnya. Kenapa? Nggak mungkin seorang Paula yang kita lihat gesturnya yang cukup baik, ya, kita lihat dia cukup selama ini nggak binal, ya kan? Terus kalaupun dia seandainya terpeleset, harusnya dia tutup aib istrinya demi anaknya, ya kan? Kan dia nggak nangkep basah gitu, hanya mungkin chattingan, mungkin ini itu, atau CCTV kan tidak melakukan hubungan seksual. Ada laki-laki datang atau perempuan yang sering dekat dengan Baim Wong, kan kita belum bisa memutuskan perselingkuhan itu. Jikapun benar ditemukan dia berselingkuh, kamu pernah bercinta, berkasih sayang dengan orang tersebut, tega kau permalukan ibu dari anakmu. Oke Bun, tapi dalam undang-undang sendiri sebenarnya putusan pengadilan apalagi perceraian itu di-upload nggak sih ke website Mahkamah Agung? Kan dulu kan di-upload tuh, artinya orang mendapatkan hak, mendapatkan informasi kan dari hasil putusan. Nah, artinya kan bisa juga nanti kan di-upload di situ tuh di Mahkamah Agung websitenya hasil putusan sidang itu. Nah, putusan sidang itu biasanya tidak dipublis,
Dan siapa yang ingin hak tahu seberapa jauhkah orang publik ingin tahu apa penyebab perselingkuhan itu? Enggak begitu. Sejauh mana perceraian mereka yang menjadi viral? Enggak begitu. Orang masih banyak pro kontra, banyak yang nggak suka sama Baim, banyak yang nggak suka sama Paula, itu sah-sah saja. Tapi tidak harus dipublis dengan pencemaran nama baik, menjatuhkan harga diri seorang ibu. Maaf, perempuan tidak akan pernah melakukan hal yang buruk untuk merusak dirinya jika dia tidak terzolimi dan tidak terlalu disakiti oleh lawan jenisnya atau suaminya.